Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat GPM Immanuel OSN, Warta Jemaat Minggu 29 November 2020. Kami mengucapkan selamat pagi serta selamat memasuki Minggu Adventus. Shalom. Di tengah tantangan hidup yang kita alami, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, dan itu terbukti tatkala hari baru dan musuh baru kita nikmati. Kini kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat di saat ini. Yang pertama, ucapan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan serta kebahagiaan lainnya kepada anggota jemaat yang mengalaminya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kedua, informasi pelayanan ibadah. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh pendeta Nyonya Gloroi. Pembacaan Alkitab dari Mazmur 24 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Nyanyian persiapan setelah lonceng 3 dibunyikan, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian kidung jemaat nomor 17 pada bait yang pertama dan kedua. Dalam ibadah pagi ini, Minggu 29 November 2020, di Gedung BK Batra berlangsung baptisan kudus bagi 3 orang anak masing-masing. Yang pertama, Michael Sohoka, yang kedua, Ian Sohoka, yang ketiga, Tasya Sohoka. Ibadah akhir bulan November 2020 diadakan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, dan ibadah berlangsung di masing-masing rumah melalui pengeras suara atau toa gereja, mulai dari pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Mohon kesediaan umat untuk mengikuti ibadah dimaksud. Pembukaan ibadah di gereja-gereja dalam Jemaat Immanuel OSN mulai berlangsung hari ini, Minggu 29 November 2020, dengan pengaturan sebagai berikut. Waktu ibadah 2 kali, yakni pada pukul 8.00 WIB dan pukul 10.00 WIB. Demikian juga ibadah berlangsung di rumah-rumah jemaat melalui streaming dan manual. Mohon kesediaan laki-laki gereja jika pada saatnya diminta kesediaan tenaga untuk membantu pekerjaan pembangunan kostor dan pastori 4 jemaat. Sudilah bapak-bapak dan saudara-saudara pemuda untuk berpartisipasi. 3. Informasi duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga kekasih kami, almarhumah Pendeta Ibu Ellen Ransina Joko, Pendeta Jemaat GPM Immanuel OSN, pada hari Sabtu 21 November 2020 pada pukul 08.35 WIB, dan ibadah pemakaman telah berlangsung pada hari Selasa 24 November 2020 pada pukul 13.00 WIB. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menerima pelayanan dalam perkunjungan akhir tahun 2020. Ucapan terima kasih juga bagi saudara yang peduli terhadap pekerjaan pelayanan melalui pemberian bantuan bagi pembangunan fisik yang ada di dalam jemaat. Berkat Tuhan selalu berlimpah atas hidup saudara. Demikianlah warta jemaat ini disampaikan, dan atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Shalom. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSN, Pendeta Nyonya J.A. Abiu KD Ketua, Penatua KD J. Pencalan Sekretaris. Untuk menyambut hamba Tuhan, jemaat mari kita menyanyi kidung jemaat nomor 17 pada bait yang pertama dan yang kedua. Pada saat ini
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita memulai ibadah minggu kita di saat ini merupakan ibadah Minggu Adventus yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dia yang melepaskan kita dari tali-tali maut yang melilit dalam rupa Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Agunglah kuasa Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ya Roh Kudus, penuhilah hati kami. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara yang diam di dalam terang Kristus. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Menanti sang terang. Advent telah tiba. Bersama-sama kita merayakan dalam pengharapan akan kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan itu seperti sau yang kuat tertanam pada dasar hati kita, dan nyala lilin menjadi tanda bahwa terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Haleluya. Dan terang itu bercahaya dan kegelapan tidak menguasainya. Kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 19 ayatnya yang ketiga. Siapakah di antara kita yang mencintai kegelapan? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Tuhan, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ketahuilah bahwa jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tuhan, keluarkanlah kami dari kegelapan yang masih menguasai kami. Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Tuhan, kasihilah kami orang berdosa ini. Maka dengarlah suara panggilannya, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
dengan hati yang murni. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia dengan hati yang murni. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangunlah, hai kamu yang menanti-nantikan Tuhan, karena terang Kristus akan bercahaya atas kamu. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Sebab itu berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yesus berpesan dalam Alkitab, kamu harus jadi lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dunia malu, banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinar. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum firman Tuhan ini kita baca dan dengar, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu sekaligus dengan pemberitaan firman yang disampaikan, serta kami dapat dimampukan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan dengar di saat ini terambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mazmur pasal 24 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Angkatlah kepadamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa
firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Pencipta dan penguasa atas segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Dan karena itu kita harus mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga kita tidak perlu merasa takut dan cemas. Sebab tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu tetap menopang dan menguatkan kita. Dalam kekuatannya kita harus menjaga, merawat, menata, dan membangun hidup bersama sebagai persekutuan jemaat dan pelayan yang sehat rohani dan jasmani untuk masuk dalam minggu-minggu Adventus. Ini hari merupakan minggu Adventus pertama. Tuhan mendambakan dari kita sebagai umat atau para pelayan yang percaya kepadanya untuk bisa menjaga, merawat, menata dan membangun hidup yang baik sehingga di masa-masa Adventus ini kedapatan hidup yang diliputi sukacita, damai dan bahagia. Semua orang mendambakan itu, tapi dapatkah kita menciptakannya dalam hidup ini? Kita dapat berkata-kata dengan mulut, bersukacita, damai, bahagia. Tapi apakah hati kita berkata demikian? Mungkin saja dalam hati ada menangis, sakit, benci, dendam, cemburu, iri. Itu berarti dia jauh berbeda dari apa yang dikatakan dengan mulut kita. Dengan demikian, untuk masuk di minggu penantian ini kita diharapkan menjaga hati dari segala yang jahat. Dengan kata lain, memurnikan hati dari segala yang membebani hidup ini, seperti yang dikatakan dalam tema mingguan kita di minggu Adventus pertama. Ini adalah menyambut kedatangan Tuhan dengan memurnikan hati. Kenapa hati perlu dimurnikan?
Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kitab Mazmur ini dia berisikan nyanyian pujian, doa untuk pertolongan Tuhan, dan syair-syair yang menyatakan kepercayaan umat kepada Allah. Nah, dalam Mazmur 24 ayat 1 sampai 10 ini merupakan Mazmur nyanyian pujian yang biasanya dinyanyikan oleh umat Israel mengiringi upacara memasuki bait Allah ketika orang-orang yang akan beribadah untuk memperingati kekuasaan Tuhan atas dunia yang diciptakannya. Karena itu terlihat jelas dalam ayat-ayat bacaan kita ini, terungkap dalam ayat 1 dan 2 tentang pengakuan umat Israel, bahkan kita sekarang ini, bahwa Tuhanlah yang ampunya, dalam hal ini pemilik bumi dan segala isinya. Tuhan mengatur dan menata segala sesuatu dengan baik. Hal ini mengingatkan kita pada awal penciptaan, semua masih kacau balau, belum terbentuk, tetapi Tuhan pencipta menata dunia ini dari kekacauan air. Untuk itu, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita diajak sebagai suatu keharusan dari semua makhluk untuk menyembah Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan hidup. Kita harus mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain Allah di dalam Yesus Kristus yang memiliki kuasa yang besar untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa, dan kita diberikan kesempatan untuk memuliakan namanya di setiap waktu. Israel tidak hanya mengakui Allah Tuhan kita itu sebagai pencipta dan pemilik bumi dan segala isinya, tetapi Israel mempertanyakan juga siapa saja yang akan naik ke gunung Tuhan, gunung yang kudus, seperti yang terdapat pada ayat 3 mengatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Pertanyaan ini disampaikan pada saat mereka berarak-arakan memasuki bait Allah, tempat di mana mereka mencari Allah yang disembah. Oleh karena tempat itu kudus atau suci, maka tidak sembarangan orang datang ke sana. Dalam ayat yang keempat mengatakan, orang bisa datang ke sana adalah orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dengan demikian, perkataan ini menunjuk bahwa orang yang mau datang ke gunung Tuhan sebagai bagian dari kerinduan untuk menyambut Tuhan adalah orang yang hidupnya tidak tercemar, dalam artian kita bebas dari kejahatan atau tidak melakukan kekerasan, hati yang murni, tulus, dan suci hatinya, atau tidak menyimpan dendam, jujur, selalu berkata benar, tidak suka menipu atau bohong. Kalau kita sekarang ini dengan prasyarat yang ada, maka kita tidak layak untuk datang dan menyambut Tuhan dalam hidup kita, sebab hidup kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di atas, karena kita suka berbohong.
dahulu dan sekarang. Kedatangannya menyelamatkan kita dan memberi berkat kepada kita. Untuk itu, kita sebagai orang percaya harus membenahi hidup kita. Kita harus bersih tangannya dan murni hatinya. Sebab orang demikian dikatakan dalam ayat yang kelima, bahwa dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan Allah akan berlaku adil serta menyelamatkan dia. Mereka juga disebut sebagai angkatan orang-orang yang menanyakan dan terus mencari Tuhan dalam hidupnya. Itu berarti kita terus-menerus membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Selalu menanyakan kehendaknya dalam setiap peristiwa yang kita alami, dan setia mencari hingga menemukan wajah Allah yang penuh cinta kasih dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bandingkan ayatnya yang ke-6. Apalagi saudara-saudara jemaat, kita sudah ada di minggu penantian, maka bacaan kita berisikan ajakan kepada kita semua sebagai umat untuk mempersiapkan diri menyambut Tuhan yang sedang datang. Ajakan ini diungkapkan 2 kali berturut-turut. Bapak Ibu bisa lihat di dalam ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Itu berarti peristiwa ini sangat penting, sebab yang datang itu bukan manusia biasa, tetapi dialah seorang raja yang datang dalam kemuliaan. Dialah Tuhan jaya dan perkasa dalam peperangan. Ia merupakan, atau ini merupakan pengakuan umat Israel terhadap kekuasaan Tuhan yang telah menyelamatkan mereka, dan pada sisi yang lain mengingatkan kembali Israel atas karya Allah dalam sejarah bangsa Israel, yaitu sejarah penyelamatan. Semua ini bertujuan supaya umat sungguh-sungguh mengarahkan hati dan hidup mereka hanya kepada Allah. Dengan demikian, apakah di minggu Adventus pertama ini kita layak untuk menyambut Yesus Kristus sebagai Raja kemuliaan itu? Sebab hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendaki Allah. Tetapi Allah pengasih memberi kesempatan untuk berubah dengan jalan memurnikan hati kita dari segala yang jahat, mencari dan mendekatkan diri kita kepada Allah dalam diri Yesus Kristus, sehingga berkat keselamatan menjadi bagian dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan disebut sebagai orang-orang yang layak menyambut Raja kemuliaan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Selamat memasuki minggu Adventus yang pertama. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kita semua. Amin.
Saudara-saudara jemaat, sebagai jawaban atas anugerah Allah dalam hidup ini, jemaat diundang berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian: Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung dengan Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita dua pemerintahan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Ya Kristus, sumber berkat, kami berdoa menyerahkan semua persembahan umat-Mu. Bapa memberkati semuanya ya Tuhan. Biarlah persembahan ini sebagai persembahan yang hidup, dan mata-mata uang ini akan menjadi penopangan pelayanan di tengah-tengah Jemaat GPM Immanuel SM. Tuhan juga memberkati tiap-tiap rumah tangga, dari yang pertama sampai yang terakhir. Biarlah berkat-Mu selalu mengalir melimpah dalam seluruh kehidupan mereka, dan terpuji nama Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudara-saudara jemaat, saatnya kita akan bersatu di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, di pagi hari Minggu, hari Tuhan ini, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah memimpin dan menyertai kami untuk masuk di Minggu Adventus yang pertama. Kami akan menelusuri jalan-jalan kehidupan kami di usbu-usbu penantian atau Minggu Adventus. Kami yakin kami tidak sendirian, tapi kami yakin Tuhan ada bersama dengan kami. Kalaupun ada tantangan, ada persoalan yang melilit kehidupan, kami juga tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Kami juga sadar bahwa kami manusia penuh dengan umuran noda dosa yang banyak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah sekali untuk selama-lamanya. Kasih-Mu menyelamatkan kami, dan minggu-minggu penantian ini membuktikan bahwa kasih Tuhan nyata. Dan oleh sebab itu diharapkan dari kami supaya minggu-minggu penantian ini kami perlu membersihkan diri kami, hati, pikiran, perkataan dan perbuatan kami dari roh-roh yang jahat yang bisa membinasakan kehidupan dan tidak menikmati keselamatan. Bapa di sorga, baiklah, dalam kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk melawan segala yang jahat. Lalu hati ini kami siapkan untuk menyambut dan menerima Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Ketika kami menyediakan hati dan seluruh hidup
Engkau mengenal kami umat-Mu dalam kehidupan jemaat Immanuel OSM, dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir, baik orang tua yang beruban putih sampai pada anak-anak dalam kandungan, dengan segala yang dibutuhkan dan dengan segala yang dikerjakan dari hari lepas hari. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat. Engkau memberikan berkat sehingga makan, minum, pakai kami terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan dikala kami sakit ada pelayanan, dikala anak-anak kami membutuhkan biaya-biaya perkuliahan dapat terpenuhi, sebab Allah sumber berkat mengalirkan berkat berlimpah ruah. Dengan demikian kami diajar dan diingatkan untuk tetap mencari wajah Tuhan dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan, sebab tidak ada Tuhan Allah lain selain dari Allah dalam Yesus Kristus yang sementara kita nantikan hadir dalam kehidupan ini. Allah dalam Yesus Kristus, Allah yang baik, gembala yang baik, selalu menuntun dan memberikan segala sesuatu bagi kami. Bapa di sorga, kami datang membawa kehidupan kami semua sebagai umat-Mu dan para pelayan di dalam jemaat ini, kiranya diberikan hikmat Roh Kudus untuk melaksanakan tugas-tugas tanggung jawab kami. Kami juga berdoa minta dikala kami mengalami kesulitan karena sakit, kami mohon Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkannya. Terlebih khusus di masa COVID-19 ini, kami mohon Tuhan lindungi kami, supaya kapan saja dan di mana saja kami berada, sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan hidup, berjumpa dengan siapa saja, tidak lalu menjadi tantangan bagi kami, tetapi membawa berkat keselamatan, sukacita bagi kehidupan kami sebagai umat dan pelayan yang ada di dalam jemaat GPM Immanuel OSM. Tuhan Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh pergumulan pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini kepada Tuhan. Ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, penatua diaken, tua agama dan perangkat pelayan lain manapun, Tuhan memberkati agar kami sungguh-sungguh memiliki kemampuan untuk menata pelayanan Tuhan di jemaat ini. Tuhan, Engkau tahu dan mengenal situasi dan kondisi hidup jemaat kami beberapa waktu ini. Berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Tuhan menuntun setiap anak-anak ini supaya mereka mengerti dan memahami tentang kehidupan mereka, bahwa mereka semua satu di dalam Tuhan. Apalagi di minggu-minggu penantian, mereka perlu membersihkan diri, tangan-tangan mereka yang berlumuran dosa karena mengangkat dan melakukan kejahatan, pelemparan batu dan mempergunakan alat-alat keras yang lain untuk menghancurkan dan membinasakan. Kami berdoa minta supaya di minggu-minggu penantian Natal mengubah kehidupan anak-anak kami juga Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dan kami meminta, sebab kami tahu mereka adalah pemilik-Mu, mereka adalah anak-anak-Mu, dan jika kami berbicara mereka tidak mendengar kami, tapi kami yakin Roh Kudus menuntun mereka secara perlahan-lahan. Mereka akan berubah untuk menjadi anak-anak yang takut dan dikasihi oleh Tuhan. Kami juga menyadari kemahakuasaan Allah yang terjadi
dalam tugas panggilan pelayanan kami bersama sebagai para pelayan terhadap salah satu teman kami yang telah almarhum. Kami percaya Engkau telah menerimanya. Semua karya bakti yang ia lakukan demi Tuhan dan pekerjaan akan membawa keselamatan baginya untuk hidup di sorga rumah Bapa yang kekal, dan anak-anaknya kami percaya ada dalam lindungan Tuhan. Engkau menyertai dan memberkati mereka. Kami berdoa terkait dengan pembangunan fisik yang ada di dalam jemaat, baik Gereja Yakub, baik kantor jemaat Pastori 4. Tuhan memberkati pembangunan ini. Para panitia, para rekan diberkati oleh Tuhan supaya pekerjaan-pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas pelayanan kami di saat ini. Bahkan firman Tuhan yang telah kami baca, kami dengar bersama, menjadi kekuatan bagi kami semua. Bahkan Tuhan sendiri tahu kelemahan, kekurangan, keterbatasan kami sebagai pelayan hamba-Mu ini. Dan kami percaya Engkau menyempurnakan itu dalam kuasa Roh Kudus, sehingga umat-Mu mengerti dan memahami apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Semua yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, Tuhan memberkati sebagai persembahan hidup mereka untuk menyambut kehadiran Tuhan di minggu-minggu Adventus sampai pada Natal Kristus. Tuhan, Bapa di sorga, semua kami yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, kami serahkan semua pada Tuhan. Baik para pelayan yang bertugas, pemain organ kantoria, pemandu infocus, tim website, para agama, dan semua yang terlibat bersama, kami tetap percaya Engkau menyertai dan memberkati, dan Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan pergumulan-pergumulan hidup yang akan datang. Kami minta Tuhan memberkati mereka semua. Ya Allah, Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, inilah kami dengan doa dan permohonan yang kami bawakan di saat ini. Kami mohon Tuhan tolong dengar dan jawab. Itu bukan karena kehendak kami manusia, tapi karena kasih dan kemurahan Bapa jiwa kami di saat ini. Ampuni salah dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi Bapa di sorga, dan akhirnya kami mau mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid juga bagi kami, dan kami akan mengucapkannya secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam penjara, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat diundang berdiri, dan kita menyanyi Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 3. Thank you.
yang terus bercahaya. Dengan penuh kemurnian hati bagi kemuliaan namanya, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian ibadah Minggu Adventus yang pertama ini boleh selesai. Bapak Ibu punya selamat memasukinya, dan Tuhan memberkati kita semua.